11 tersangka dihadirkan ke Kejagung dalam rangka penyerahan tersangka dari penyidik Bareskrim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah pelimbahan para tersangka, selanjutnya kewenangan penahanan kini berada di tangan JPU. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini tetap berkembang. Jika sudah, mari kita simak beritanya. 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J hadir di Kejagung Rabu 5 Oktober 2022. Adapun kelima tersangka pembunuhan Brigadir J adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain mereka ada pula 6 tersangka kasus obstruksi of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. 11 tersangka dihadirkan ke Kejagung dalam rangka penyerahan tersangka dari penyidik Bareskrim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah pelimbangan para tersangka, selanjutnya kewenangan penahanan ini berada di tangan JPU. Saat berada di Kejagung, ke-11 tersangka terlihat memakai rompi tahanan kejaksaan berwarna pink dan tangan mereka terborgol, kecuali Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ke-9 tersangka kasus ini benar-benar dihadapkan di depan publik. Masker yang menutupi wajah mereka pun dicopot agar publik bisa melihat secara jelas sosok para tersangka ini. Para tersangka ini dihadirkan secara bergantian. Semula Baradae dihadirkan pertama seorang diri. Setelah Baradae dihadirkan pula Bribka RR dan Kuat Ma'ruf secara bersama-sama. Pihak Kejagung juga memperlihatkan 6 tersangka kasus obstruction of justice, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Menjadi 2 orang pertama yang diperlihatkan ke publik. Kemudian ditampilkan Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman, dan Irfan Widianto secara bersamaan. Untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak diperlihatkan seperti tersangka lain. Pasalnya dikutip dari Kompas.com, awak media mendapatkan tindakan penghalangan oleh aparat Brimob saat hendak mengambil gambar Ferdi Sambo. Ferdi Sambo keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Setelah mengikuti acara penyerahan berkas perkara tahap kedua kasus Brigadir J, saat itu awak media dijanjikan oleh pihak Kejaksaan Agung bisa mengambil gambar Ferdi Sambo dengan leluasa. Namun saat Ferdi Sambo keluar, Brimob tiba-tiba membuat barisan yang menutupi mantan Kadif Propam itu. Barisan tersebut membuat awak media yang sudah tertib merasa dibohongi dan geram, kemudian mendesak untuk mengambil gambar dalang dari pembunuhan berencana itu. Awak media dan para anggota Brimob sempat terlibat saling dorong. Ferdi Sambo hendak masuk ke kendaraan taktis yang menghantar di Kejaksaan Agung. Sampai di pintu kendaraan, Ferdi Sambo sempat berhenti dan memperlihatkan wajahnya sejenak di tengah kerumunan aksi saling dorong antara awak media dan anggota Brimob. Sementara itu, Ferdi Sambo menyatakan Putri Chandrawati tak bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ferdi Sambo menuturkan bahwa sang istri justru menjadi korban dalam kasus tersebut. Sebaliknya, dirinya mengaku siap menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Saya siap menjalani proses hukum, istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, kata Sambo di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan. Ia menuturkan dirinya juga sangat menyesal atas kasus tersebut. Dia pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas kasus tersebut. Saya sangat menyesal, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua, pungkasnya. Bagaimana tanggapan kalian? Sekian video kali ini. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Saksikan video kami selanjutnya.